Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Merlinda Pinga. Hari ini kita akan menyelami dunia pikiran manusia yang kompleks melalui lensa salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi, yaitu Sigmund Freud. Baik, langsung saja kita akan masuk dalam materi yang sudah saya siapkan, yaitu kita akan pelajari tentang teori kepribadian Sigmund Freud. Kita akan mempelajari yang pertama adalah pengertian psikologi menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, psikologi kepribadian adalah teori yang menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan manusia berkembang fungsi. Yang kedua adalah struktur kepribadian. Struktur kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bagian kepribadian yang paling primitif dan beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan. Contoh dorongan untuk makan saat lapar. Yang kedua, ego. Bagian kepribadian berfungsi sebagai mediator antara ID dan dunia nyata, beroperasi berdasarkan prinsip realitas. Contohnya sudah terpapar. Dan yang ketiga, super ego. Yang ketiga adalah super ego. Bagian kepribadian yang mewakili nilai-nilai moral dan norma sosial yang dipelajari, berfungsi sebagai hati nurani. Contoh, merasa bersalah jika mengambil makanan orang lain tanpa izin. Yang ketiga, tingkat kepribadian. Tingkat kepribadian dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, sadar, yaitu tingkat kesadaran yang berisi pikiran, perasaan, dan ingatan yang kita sadari saat ini. Contohnya, merasakan sensasi dingin saat berada di ruang ber-AC. Yang kedua, prasadar, yaitu tingkat kesadaran yang berisi ingatan dan pengetahuan yang mudah diakses. Contoh, mengingat nama teman lama saat melihat fotonya. Yang ketiga, yaitu tidak sadar, yaitu tingkat kesadaran yang berisi dorongan, keinginan, dan ingatan yang ditekan, yang mempengaruhi perilaku kita tanpa kita sadari. Contohnya yaitu mimpi tentang masa kecil yang terlupakan. Yang keempat adalah teori kecemasan. Teori kecemasan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, kecemasan realistis. Kecemasan realistis yaitu kecemasan yang timbul akibat ancaman nyata dari dunia luar. Contoh, merasa cemas saat berjalan di daerah yang rawan kecelakaan. Yang kedua, neurotik, yaitu kecemasan yang timbul akibat ketakutan bahwa ID akan lepas kendali dan menyebabkan masalah. Contoh, merasa cemas saat berada di dekat orang yang menarik karena takut melakukan sesuatu yang memalukan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kecemasan moral. Kecemasan yang timbul akibat perasaan bersalah atau malu karena melanggar nilai-nilai moral. Contoh, merasa cemas setelah berbohong kepada orang tua. Materi yang berikut adalah perkembangan kepribadian tahap psikoseksual. Tahap psikoseksual dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tahap oral. 0 sampai 18 bulan, yaitu berfokus pada kepuasan melalui mulut, mengisap atau menggigit. Contoh, bayi merasa nyaman saat menyusu. Kedua, tahap anal, 18 bulan sampai 3 tahun, fokus pada pengendalian buang air besar. Contoh, anak belajar toilet training. Yang ketiga, tahap bahlik, 3 sampai 6 tahun, fokus pada alat kelamin dan munculnya kompleks Oedipus atau Elektra. Contoh, anak laki-laki merasa bersaing dengan ayahnya untuk mendapatkan perhatian ibunya. Yang berikut, tahap laten, 6 tahun sampai masa pubertas, itu periode tenang, fokus pada pengembangan, keterampilan sosial dan intelektual. Contoh, anak fokus belajar di sekolah dan bermain dengan teman-teman. Yang berikut, tahap genital, yaitu masa pubertas hingga dewasa, berfokus pada hubungan seksual yang matang. Contoh, remaja mulai menjalin hubungan yang romantis. Materi yang terakhir adalah kesimpulan.
Kesimpulan dari materi pertama hingga materi yang kelima adalah teori Freud menjelaskan bahwa kepribadian kita dibentuk oleh 3 hal: dorongan dasar ID, logika ego, dan aturan moral atau superego. Pikiran kita terbagi menjadi sadar, prasadar, dan tidak sadar, di mana banyak keinginan terpendam memengaruhi perilaku kita. Kecemasan muncul saat ada konflik antara ID, ego, dan superego. Masa kecil, terutama tahap-tahap perkembangan psikoseksual, sangat penting dalam membentuk kepribadian kita di masa depan. Memahami teori ini membantu kita lebih memahami diri sendiri dan mengapa kita bertindak seperti yang kita lakukan. Dan di akhir materi hari ini, saya memilih satu pantun sebagai penutup, yaitu anak kecil bermain di taman, tertawa riang tanpa beban. Tahap oral hingga genital berjalan, kepribadian terbentuk, masa depan jadi tujuan. Tetap semangat dan jangan pernah mudah menyerah untuk mengenal diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih.